Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda-tanda mantan sudah bubar dengan orang ketiga untuk kembali kepadamu. Nah, jadi ketika mantan berpisah dengan orang ketiga, itu ada mantan yang berusaha untuk terus menyembunyikannya, merahasiakannya. Karena dia malu dong, sudah pamer-pamer orang ketiga, ternyata dikhianati oleh orang ketiga. Maka dia berusaha menyembunyikan perpisahan itu. Tetapi ada juga mantan yang ketika perpisahan itu terjadi, dia kemudian memberitahukan kepada semua orang bahwa mereka sudah berpisah. Atau yang ketiga, mantan sudah berpisah dengan orang ketiga dan dia memberikan sinyal bahwa dia akan kembali kepada kita. Karena kan mantan pisah dengan orang ketiga, belum tentu juga kan dia mau kembali kepada kita. Bisa saja mantan itu berpisah dengan orang ketiga karena mantan naksir seseorang yang lebih keren daripada orang ketiga, atau mantan masih pengen sendiri, atau mantan pengen kembali kepada kita. Nah, jadi ketika mantan berpisah dengan orang ketiga, yang pertama tandanya kita bisa melihat, paling mudah kan dilihat di media sosial tuh, bahwa semua hal yang berbau tentang orang ketiga, apakah foto-foto saat mereka masih bersama dulu, yang banyak sekali mantan pamerkan di media sosialnya, sekarang sudah bersih semua. Dan kalau kita lihat daftar pertemanan mantan, kalau tidak dia private, ternyata sekarang mantan sudah tidak berteman dengan orang ketiga, ya. Atau kadang-kadang orang penasaran tuh, kalau mantan memprivate, maka dia akan mencoba mengintip dari akun media sosialnya orang ketiga, apakah mantan ini masih berteman atau tidak dengan orang ketiga tadi, ya. Nah, tetapi segala sesuatu yang berbau tentang orang ketiga sudah bersih dari media sosial mantan, ya. Nah, tandanya yang kedua, nah ini mantan mulai menunjukkan tanda ataupun sinyal untuk kembali kepada kita. Maka kalau mantan membuka blokir media sosial kita, maka semua blokir-blokir itu akan mulai dia buka, ya. Kalau mantan memblokir nomor telepon kita, maka blokir itu akan dia buka, ya. Kalau tidak dia blokir, nah mantan akan mulai menunjukkan bahwa dia perhatian kepada kita. Jadi dia mulai misal memberikan komen kepada postingan-postingan kita, ikut men-share postingan-postingan kita, ya. Kemudian memberikan like-nya kepada postingan-postingan kita. Nah, jadi intinya mantan berusaha untuk bisa terkoneksi kembali, terhubung kembali dengan kita. Itu yang kedua, artinya sinyalnya memang sudah mengarah kepada kita. Tentu yang ketiga, yang paling penting, mantan akan berusaha untuk tidak hanya berusaha terkoneksi, tetapi mantan akan mencoba untuk berkomunikasi kembali dengan kita. Nah, jadi ketika mantan betul-betul menyesali kebersamaannya bersama orang ketiga yang
ujung-ujungnya cuman membuat dia menderita, bangkrut, membuat dia merasakan tidak enaknya dikhianati, nah maka saat mantan menyesali itu, dia ingin kembali kepada kita, maka tentu dia yang akan memulai untuk berkomunikasi kembali. Dan banyak kok orang yang merasakan pengkhianatan mantan dengan orang ketiga dan kemudian melihat bahwa ternyata setelah itu mantannya mencoba untuk mendekatinya lagi, ya. Yang paling penting sekarang, ya, yang harus kita lakukan adalah tidak usah mendekati mantan jika dia sedang mesra-mesranya dan sayang-sayangnya dengan orang ketiga. Yang kita lakukan adalah diam dan menunggu, ya. Karena apa? Dengan diam itu, dengan tidak ngejar-ngejar mantan, kita memberikan kesempatan kepada mantan untuk lebih cepat mengenali orang ketiga seperti apa. Semakin cepat mantan mengenal orang ketiga, semakin cepat mereka bertengkar, semakin cepat mereka bubar. Karena itu diam itu adalah yang terbaik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik, tetapi jika tidak bisa, maka tentu diam menjadi lebih baik. Lah daripada dengan mantan kita berusaha mendekati yang ujung-ujungnya cuma bertengkar, tentu kita diam, kita menunggu, itu akan menjadi lebih baik sambil memperbanyak doa-doa kita agar mantan segera sadar. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.